Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya tentunya masih di Endri Atasiki Channel. Terima kasih sahabat semua yang telah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi. Bagi sahabat semua yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu dan juga share video ini ke sosial media Anda. Terima kasih. Baik sahabat semua, kita langsung saja menuju trek lurus panjang 700 meter, dimana di trek lurus ini nanti akan dibuat garis start dan juga garis finish, dimana nanti para rider akan memulai dan mengakhiri balapan di trek lurus ini. Kemudian kalau kita perhatikan di sini langsung saja meninjau untuk pembangunan tunnel atau terowongan yang pertama. Sampai saat ini alhamdulillah sudah banyak kemajuan sahabat, dimana di sini untuk pengecoran kemarin telah selesai dilakukan. Kemudian sekarang untuk pengurugan atau penimbunan ya di trek yang utama atau main trek, sehingga nanti ini benar-benar akan tertimbun dan tunnel ini atau terowongan ini tidak akan terlihat, nanti akan tertimbun. Bagi sahabat semua yang belum mengetahui tentang panjang tunnel ini, yaitu tunnel yang pertama atau terowongan yang pertama, yaitu mempunyai panjang 65 meter, kemudian lebar 12 meter dan ketinggian kurang lebih 6-7 meter, serta difungsikan untuk mobilisasi para penonton atau para pendatang atau para penggemar MotoGP yang nanti nonton langsung di sini untuk keluar masuk zona sirkuit. Kemudian tunnel ini atau terowongan ini juga diperuntukkan untuk pengangkutan logistik demi keperluan balapan. Nah ini sahabat semua aktivitas di tunnel yang pertama, dimana di sini di jalan terusan menuju tunnel, dimana jalan ini nanti akan tersambung langsung dengan jalan utama yang menuju bandara. Nah seperti ini sahabat semua, walaupun di bagian penyambungan antara tunnel dengan gerbang di sini masih dilakukan pemasangan begisting dan belum dilakukan pengecoran baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Kemudian kita lanjut menuju ujung trek lurus, yaitu tikungan pertama yang berbelok ke arah kanan sahabat semua. Di sini kita lihat ada galian ya untuk pemasangan drainase hauraton, dimana di sini di depan sebelum tikungan yang ke-1 ini juga ada drainase yang memotong lintasan, dimana drainase ini sudah tertimbun ya, sudah tidak kelihatan lagi. Kemudian di depan ini merupakan pemasangan drainase di tikungan yang pertama sahabat, terlihat agak lambat sekali ya. Namun di sini ada juga pemasangan drainase atau gorong-gorong yang berbentuk pipa di sini ya sahabat, yang memotong lintasan di sini. Kemudian di depan ini adalah merupakan pemasangan drainase di tikungan yang pertama. Cukup lambat sekali sepertinya di sini sahabat, bahkan kemarin ada kabar di sini sempat dibuka kembali. Mungkin ada masalah di sini, entah itu salah pemasangan atau mungkin elevasinya yang kurang pas atau bagaimana, sehingga di sini agak sedikit lambat pemasangan drainase hauraton di tikungan yang pertama. Jadi pemasangan drainase hauraton di tikungan yang pertama ini tidak seperti di tikungan ke-5 di depan sana ya. Kalau di tikungan ke-5 dan ke-6 kita lihat di sana sudah cukup panjang sahabat. Baik, kita langsung menuju ke tikungan yang kedua yang berbelok ke arah kanan ya. Kemudian yang ketiga dan keempat berbelok ke arah kiri. Di sini kita lihat untuk sebelah kiri servis rootnya sudah diberikan pengaspalan dasar atau pengaspalan lapis pertama. Kemudian di sini untuk trek yang utama di tikungan kedua, ketiga masih tetap seperti ini, belum ada pengerjaan kembali sahabat. Kemudian untuk di tikungan yang keempat, dimana di sini ada sebuah drainase yang cukup panjang sekali sebelum tikungannya kelima, dan di sini sudah dilakukan pengurugan ya. Dan hanya tinggal menyisakan sedikit lagi sebelah kanan sini masih belum dicor sahabat. Nah ini sudah dilakukan pengurugan sahabat. Jadi dilakukan pengurugan, diutamakan itu pas lurus yang lintasan utama. Jadi nanti pas lintasan utamanya akan cepat selesai ya. Jadi agar tersambung nanti dari tikungan kedua, tiga, keempat sampai kelima. Nah seperti ini sahabat semua keadaan atau kondisi di tikungan keempat.
Baik, langsung saja kita menuju tikungannya kelima, di mana di sini masih terfokus untuk pemasangan drainase hauraton. Seperti yang kita katakan tadi di depan, maaf. Jadi di pemasangan di sirkuit MotoGP di tikungan yang kelima ini cukup bagus ya, tidak seperti di tikungan yang pertama. Jadi tikungan yang pertama itu entah karena terlalu nikung jadi susah pengerjaannya mungkin. Tapi kalau di sini di tikungan yang kelima itu cukup cepat ya pemasangannya. Nah, sudah sampai di sini hampir menyentuh tikungan yang keenam. Nah, seperti ini sahabat semua kondisi di tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam tentang pemasangan drainase hauraton. Baik, langsung kita menuju ke tikungan yang keenam sahabat semua, di mana di sini di tikungan yang keenam masih belum ada pengerjaan. Ya, di sini masih seperti biasa, hanya saja di sini sudah kelihatan galian untuk pemasangan drainase hauraton. Begitu juga di sisi kiri dan sisi kanan untuk servis rootnya di sini masih belum dilakukan pengerjaan kembali setelah kemarin di sebelah kiri di sini dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama. Dan di sini sudah kelihatan rata ya untuk drainase yang sudah ditimbun di sini sebelum tikungan yang ketujuh. Jadi drainase yang memotong lintasan di sini kemarin ada, namun sekarang sudah ditimbun sehingga sudah tidak kelihatan lagi. Baik sahabat semua, langsung saja kita menuju tikungan yang ketujuh ya. Setelah tikungan yang ketujuh ini ada pembuatan terowongan atau tunnel yang kedua, di mana tunnel yang kedua ini mempunyai panjang 117 meter, kemudian lebarnya 12 meter dan ketinggiannya masih sama seperti tunnel yang pertama yaitu 6 sampai 7 meter. Dan di sini juga masih terfokus untuk pemasangan atau pengurugan ya sahabat. Nah, seperti ini. Jadi pengurugan itu diutamakan atau didahulukan yang akan dilalui lintasan yang utama, sehingga lintasan yang utama itu akan cepat selesai atau tersambung. Sehingga kalau sudah tersambung seluruhnya dari trek yang lurus sampai ke tikungan terakhir 17, nah baru akan dilakukan pengaspalan. Jadi sekali lagi, kalau trek yang utama atau main treknya semuanya sudah tersambung, dari trek lurus hingga ke trek lurus kembali sudah tersambung, maka baru akan dilakukan pengaspalan. Karena pengaspalan untuk sirkuit itu tidak boleh putus-putus alias harus kontinu. Jadi pengaspalan itu sampai entah itu 3 kali 24 jam, 4 kali di 24 jam, jadi harus kontinu, tidak boleh ada sambungan. Jadi pengaspalannya tidak seperti pengaspalan jalan-jalan pada umumnya. Baik, inilah tikungan yang ke-8 ke-9 sahabat semua. Di sini sudah cukup ada kemajuan. Bahkan di sini sudah terlihat tumpukan tanah yang masih belum diratakan ya di trek yang utama. Kemudian di sebelah kanan di sini di area gravelnya juga ya sudah dilakukan pemasangan drainase hauraton, di mana di sini ada pemasangan drainase yang membentang sejajar dengan garis lintasan dan juga ada yang memotong lintasan. Nah, seperti ini sahabat semua di tikungan yang ke-10. Jadi di tikungan yang ke-10 ini sebelah kirinya, di sebelah kanan maaf, masih banyak sekali gorong-gorong atau beton yang belum disimpan di galian untuk drainase sebelah dalam ya, di sebelah kanan di sini. Kemudian untuk di samping kirinya di sini untuk servis rootnya masih belum tersambung antara tikungan yang ke-10 hingga tikungan yang ke-11. Namun di sini masih ada pengerjaannya yang difokuskan untuk pemerataan oleh grader di sini. Ya, diratakan kemudian nanti akan ditimbun kembali hingga rata semua dan dipadatkan lagi dengan vibrating roller. Nah, seperti ini sahabat semua tikungan ke-10 ya. Jadi tikungan yang ke-10 inilah merupakan tikungan yang favorit karena tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai. Bahkan nanti kita akan bisa menonton dari sisi bukit sana ya, dari atas bukit. Jadi kita bisa melihat 360 derajat nanti. Nah, seperti ini sahabat semua di area gravel di tikungan yang ke-10 masih belum selesai. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan di sini, baik penghamparan, pemadatan maupun nanti pemberian kerikil-kerikil halus ya, sebagai safety bagi para pembalap atau para rider ketika nanti mengalami crash atau jatuh. Baik sahabat semua, langsung saja kita menuju tikungan yang ke-11. Nah, tikungan yang ke-11 ini berbelok ke arah kanan, di mana di sini ada drainase yang memotong lintasan. Ya, di sini kita lihat ya warna kuning yang masih belum diberi subbase, masih belum diberi pengaspalan di sini.
ya. Untuk servis di bagian kanannya juga sama, masih belum dikasih. Kemudian ini adalah merupakan tikungan yang ke-12 sahabat, tikungan yang berbelok ke arah kiri. Di sini terfokus untuk pemasangan drainase hauraton. Kita lihat, kita mendekat. Oke, nah seperti ini sahabat semua pemasangan drainase hauraton. Jadi pemasangan drainase hauraton yang dilakukan di sirkuit MotoGP Mandalika ini ada 2 jenis ya. Seperti yang dikatakan Hauraton Indonesia ketika berkomentar dan memberikan informasi di video-video saya sebelumnya. Baik sahabat semua, langsung saja kita menuju ke tikungan yang ke-13, dimana di sini sebelum tikungan yang ke-13 ada penggalian drainase hauraton, sama kemarin di sini dilakukan pengecoran ya, bahkan ada molen. Nah sekarang sudah selesai, tinggal pemasangan drainase, bahkan di sini sudah sampai di sini ya di tikungan yang ke-13. Namun di tikungan yang ke-13 di sini masih belum sempurna ya untuk perataan kemudian pengurugannya. Dan di sini ada 1 buah alat berat, 2 buah alat berat ya. Ada eskavator dan juga ada grader di sini atau bulldozer di sini ya. Sedang meratakan dan sedang mengerjakan di tikungan yang ke-13 di sini. Dan di sini di tikungan yang ke-13 ini adalah merupakan drainase yang cukup besar sekali sahabat. Kemudian sekarang sudah ditimbun dan sudah tidak kelihatan lagi. Nah seperti ini sahabatku di tikungan yang ke-13. Kemudian di sisi kanan di sini sudah diratakan ya, sudah dilakukan eksekusi. Bahkan di sini sudah terlihat cantik sekali. Dan nanti tikungan ke-13, ke-14 hingga tikungan ke-17 itu akan terlihat ya. Karena memang di sini sekarang sudah tidak ada yang menghalangi. Kalau kemarin ada perumahan, ada pohon-pohonan yang menghalangi. Namun di sini di tikungan yang ke-14 di sebelah kiri masih belum dilakukan eksekusi atau belum dilakukan pembebasan. Kemudian di sini sebelum tikungan yang ke-15 sahabat semua, untuk penggalian atau pembuatan drainase cukup sudah ada kemajuan ya. Bahkan di sini sudah terlihat untuk pemasangan besi, untuk pemasangan besi atas, untuk perangkaian besi atas, kemudian nanti akan dilakukan pengecoran. Dan ini kabarnya adalah merupakan drainase induk sahabat. Kemudian katanya ini adalah merupakan underground atau juga untuk instalasi listrik. Namun kita lihat saja nanti ya selesainya seperti apa. Baik sahabat semua, langsung kita menuju ke tikungan yang ke-15, di mana di sini masih terfokus juga untuk pemasangan drainase hauraton sahabat. Nah seperti ini. Kemudian di sisi kiri juga masih belum tersambung untuk servis rootnya. Nah seperti ini sahabat, servis root di bagian kiri ya belum tersambung, baik dari 14 ke 15 maupun dari 15 ke 16 hingga ke 17 masih terpotong. Baik sahabat semua, demikianlah laporan kali ini atau video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya saya Endi Atasiki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.